mengkaji hadis dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Tentunya masih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berjuang dengan penuh kesungguhan, ya. Tidak hanya kesungguhan yang biasa-biasa saja, tapi rasa sakit, kemudian luka, keringat, ya, letih beliau hadapi sampai akhir hayat beliau dijemput oleh ajal, ya. Maka kita sebagai umatnya jangan sampai lelah untuk terus berselawat kepada Nabi, ya. Karena itu bentuk kita rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pada malam hari ini seperti yang di judul itu setia tapi terluka. Belakangan ini kita banyak sekali mendengar berita-berita yang berkaitan dengan, mohon maaf, orang yang dihianati, ya, diselingkuhi, ada yang, mohon maaf, ya, disakiti oleh bosnya, ya, dibully oleh bosnya sendiri, sampai akhirnya dia saking lelah, ya, mentalnya sudah capek, ya, dirinya sudah tidak bisa menahan apa yang dilakukan oleh atasannya ini, akhirnya dia dengan beraninya merenggut nyawa manusia. Ini bukan masalah dia orang yang jahat, ini bukan masalah dia sudah melakukan kejahatan atau keburukan kepada kita, tapi nyawa manusia itu adalah sesuatu yang mahal. Kalau saat ini manusia sangat mudah dibunuh, ya, seberapa murah nyawa manusia saat ini. Kemudian beberapa bulan lalu juga, atau bahkan beberapa pekan lalu, ada seorang ayah yang berusia 20 tahun, ya, 20 tahunan, ketika itu menjaga anaknya, ya, menjaga anaknya, tetapi ketika itu mungkin, ya, anaknya lapar sehingga dia tidak bisa diam, terus menangis, ya, karena anaknya masih kecil. Akhirnya sama ayahnya sendiri ini, ya, dibuang ke sungai. Dia lari ke rumah dengan mengatakan anakku hilang. Ternyata anaknya di sungai, ya, sudah meninggal dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sangat murah sekali harga nyawa bagi beberapa manusia saat ini. Maka miris, ya, orang yang selama ini setia menemani, ya, kemudian selalu mensupport, mendukung, ternyata di balik itu, ya, disakiti, dihianati, dan lain sebagainya. Setia tapi terluka. Sudah berusaha mau berbuat baik sebanyak mungkin, sudah berusaha memiliki kesempurnaan di hadapan pasangan atau di hadapan sahabat, ya, berusaha membahagiakan orang lain, tapi ternyata ada kalanya perbuatan baik itu tidak memberikan feedback yang baik juga. Karena kebaikan atau menghargai, nah, perbuatan baik itu tidak selamanya berkaitan dengan balasan baik juga. Terkadang perbuatan baik kita itu berkaitan dengan sikap yang kita miliki. Kalau kita memang orang yang baik, orang yang beriman, ya, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan, maka siapapun orang yang menyakiti kita, kita harus tetap berusaha menjadi orang yang baik. Jangan sampai ada kalimat beberapa bulan lalu, ya, atau tahun lalu mungkin, orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti, misalkan. Ya, memang beberapa ada yang benar, ya. Tapi kalau memang benar-benar baik, kenapa harus menjadi jahat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya dunia ini hanya sebatas kita mengamalkan kebaikan saja, sisanya adalah hidup di akhirat kelak. Maka pada kesempatan kali ini, ya, kita tentunya akan mengkaji hadis tentang apa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sahabatnya itu disakiti, dihianati, ditipu, ya. Namun sebelum itu ada suatu pesan, ya. Ketahuilah yang selamat hanya sedikit. Maksudnya di dunia ini yang kita miliki, yang akan kita bawa itu sebenarnya sedikit sekali, ya.
sedikit sekali. Amalan kebaikan misalkan, apakah semua amalan kebaikan kita yang kita lakukan, apakah semua diterima? Tentu belum tentu, belum menjamin. Bisa jadi ketika kita melakukan kebaikan, ya, ketika kita melakukan sedekah, amal baik, zakat, ya, membantu orang lain, ternyata di hati kita ada tersirat riya, ada tersirat pengen dipuji. Akhirnya amal baik itu gugur, tidak jadi. Kemudian sesungguhnya tipuan dunia akan hilang. Apapun yang bersifat sementara, ya, harta kita tidak akan pernah kita bawa. Kalau orang-orang Cina itu nanti ketika mereka dikuburkan, ya, di dalam kuburan mereka itu ya disertai dengan harta mereka. Dan nanti setiap tahunnya itu diberikan seserahan, uang palsu dibakar di samping makamnya, mobil-mobilan dibakar di samping makamnya. Guna apa? Mereka berharap nanti setelah dibakar selesai, ya, uang itu akan menjadi uang nyata di kuburan kelak, dan itu yang mereka pakai belanja di kuburan. Mobil yang cuma mainan, ya, mobil mainan yang mereka bakar di samping makamnya itu akan menjadi mobil nyata di alam mereka. Itu keyakinan mereka. Sedangkan agama Islam, ya, tidak ada yang bisa kita bawa selain amal-amal yang kita lakukan di dunia. Semua kenikmatan selain surga akan sirna, dan semua kesusahan selain neraka adalah keselamatan. Baik, ini adalah hadisnya. An Anas bin Malik qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'watun ala yad'uhunna. Kana yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. An Anas bin Malik, ini seringkali keluar, ya, seringkali terlewat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kana li Rasulillahi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dakwatun, memiliki satu doa. Di antara doa-doa yang sering beliau panjatkan ada satu doa, la yada'uhunna, tidak pernah beliau tinggalkan. Kana yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya. Ini Allahumma ini bisa dipoto.